Baik, selamat malam untuk ketiga narasumber pada malam hari ini hadir bersama kita semua. Selamat malam juga untuk para peserta diskusi, masyarakat Nusa Tenggara Timur, para mahasiswa, dan juga pemerhati pendidikan di Nusa Tenggara Timur yang menyaksikan diskusi virtual yang diselenggarakan oleh GMNI Cabang Kupang pada malam hari ini. Topik yang diangkat pada malam hari ini adalah efektivitas sistem pendidikan berbasis online di tengah pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa pandemi ini telah membawa banyak perubahan dalam sisi kehidupan manusia, tak kecuali dalam bidang pendidikan. Mahasiswa dituntut untuk mengikuti kuliah secara online, lalu guru-guru, dosen harus dibiasakan dengan menggunakan sistem kuliah dalam jaringan atau daring, atau biasa dikatakan berbasis online. Oleh karena itu, kepada kita semua pada malam hari ini, kita akan membahas untuk membedah bersama wacana ini tentang kuliah online di Nusa Tenggara Timur bersama ketiga narasumber yang pada malam hari ini telah hadir. Saya akan menyapa satu persatu para narasumber. Narasumber yang pertama, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Undana, Bapak Dr. Siprianus Subanggarak. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Pak Moderator. Bang Moderator, selamat malam. Ya, selamat malam. Narasumber yang kedua, Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, Bapak Emmanuel Kolfidus. Selamat malam, Bang. Dan narasumber yang ketiga, perwakilan dari mahasiswa Undana dan juga mahasiswa Nusa Tenggara Timur, Saudara Mes Malelak, Ketua BLM Universitas Nusa Tenggara. Selamat malam, Bu. Ya baik, selamat malam Kakak. Selamat malam. Ya, seperti pengantar tadi, bahwa kita akan membahas tentang efektivitas sistem pendidikan berbasis online di tengah pandemi COVID-19. Ya, apakah memang sistem pendidikan di NTT dengan metode sistem online ini sudah efektif atau belum? Ya, ini yang akan menjadi bahasan diskusi pada malam hari ini. Untuk para peserta, mahasiswa maupun pelajar, dan juga para pemerhati pendidikan yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh melalui komentar Facebook-nya GMNI Kupang. Tinggal meninggalkan komentar, lalu akan ditanyakan kepada para narasumber. Ya, saya langsung ke yang pertama, Saudara Ketua BLM Universitas Nusa Tenggara, Saudara Mes Malelak. Ya, selamat malam Kakak. Ya, menurut tanggapan dari saudara sebagai mahasiswa, apa saja kendala yang dialami selama sistem belajar online? Silakan. Ya baik ya. Jadi untuk keadaan perkuliahan online itu merupakan hal baru yang dirasakan oleh setiap mahasiswa di seluruh kampus yang ada di Nusa Tenggara Timur khususnya, sehingga banyak sekali kendala yang dialami mahasiswa. Contohnya mahasiswa sendiri itu belum adanya edukasi yang baik dari pihak kampus maupun pihak pemerintah berkaitan dengan perkuliahan online. Contohnya pada media yang digunakan. Kalau untuk kami sendiri di Undana itu menggunakan e-learning, tetapi belum baiknya e-learning sehingga masih banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri. Dan juga kebanyakan mahasiswa yang melakukan perkuliahan online itu membutuhkan gadget. Karena kita tahu bahwa perkuliahan online itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat membutuhkan yang namanya gadget dan juga komputer.
Sehingga itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri. Dan juga yang kedua adalah pulsa data internet. Pada kondisi COVID-19 ini, banyak sekali mahasiswa diarahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak kampus untuk kita berkuliah dari rumah. Sehingga aturan itu banyak sekali diarahkan kepada mahasiswa terkhususnya. Sehingga mahasiswa itu menaati setiap aturan yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah berkaitan dengan kuliah online. Tetapi kita kembali lagi pada kurangnya paket internet. Sehingga mahasiswa banyak sekali yang rela untuk pergi keluar untuk mencari jaringan internet untuk kuliah online. Mungkin sementara cukup itu, Kakak. Apakah proses membebankan atau tidak, Ketua? Proses. Ya, kalau untuk baik, kan? Ya, jadi untuk membebankan mahasiswa, kalau untuk kita lihat bahwa kuliah online ini hal baru yang dirasakan oleh mahasiswa, sehingga sangat-sangat memberatkan mahasiswa ketika mahasiswa itu mau melakukan perkuliahan online karena kurangnya edukasi. Dan juga sampai sekarang itu masih banyak sekali mahasiswa mengeluh dengan kuliah online. Mereka itu lebih suka untuk bagaimana berkuliah tatap muka. Karena mereka menganggap bahwa ketika adanya kuliah online, itu banyak sekali dosen-dosen, guru-guru itu mengambil kesempatan ini hanya dengan memberikan tugas yang banyak kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa menganggap bahwa perkuliahan online ini hanya merupakan perkuliahan yang diberikan tugas, sehingga banyak sekali mahasiswa mengeluh berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh dosen yang sangat berlebihan begitu, kan? Baik, Ketua. Selain melalui e-learning, apakah ada aplikasi lain yang digunakan untuk kuliah online selama ini? Ya, baik. Jadi untuk kami sendiri di Undana itu kami menggunakan yang namanya e-learning, tetapi beberapa dosen itu mengambil langkah lain atau mencari aplikasi lain yang bisa dipakai untuk perkuliahan online. Dikarenakan karena aplikasi e-learning itu kurang optimalnya aplikasi e-learning, sehingga mahasiswa banyak sekali yang ketika perkuliahan sedang dimulai itu mereka dengan sendirinya kadang keluar dari aplikasi tersebut sehingga mereka tidak melakukan perkuliahan. Sehingga banyak sekali dosen yang menggunakan yang namanya aplikasi Classroom, aplikasi Ruang Guru, dan kadang juga mahasiswa itu membingungkan, kadang membingungkan mahasiswa karena perkuliahan yang dilakukan oleh dosen itu kadang menggunakan lebih dari satu aplikasi. Contohnya ada yang menggunakan aplikasi Classroom, e-learning, WhatsApp, dan sebagainya. Sehingga kadang mahasiswa bingung, kira-kira kita perlu perkuliahannya menggunakan apa begitu. Sehingga kadang juga mahasiswa tidak berkuliah karena kurangnya informasi berkaitan dengan perkuliahan menggunakan online ini, aplikasi yang digunakan begitu, kan. Baik, terima kasih Saudara Ketua. Saya ke Bang Sipri. Oke, ya. Selamat malam. Jadi, malam Bang. Jadi tadi ada perwakilan dari mahasiswa, Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Undana, menyatakan bahwa sistem kuliah online selama ini kurang efektif. Bagaimana Abang menanggapi ini, Bang? Oke, begini. Saya mulai dari kita lihat sejarah online-nya pembelajaran online di NTT sedikit dulu ya.
Jadi sebetulnya pembelajaran online di NTT ini sudah mulai. Tahun lalu 2019 kita lihat kita wisuda 1.000 guru ya. 1.000 guru pendidikan profesi guru itu semuanya melalui pembelajaran online 3 bulan, lalu ditambah dengan 1 bulan tatap muka. Nah, sistem itu sudah berjalan sebetulnya, sistem seperti itu. Nah, setelah itu muncullah wabah COVID ini kan bencana umum ya, bencana umum, sehingga semua universitas itu ada yang memang sudah baik, tapi ada yang dadakan mempersiapkan diri seperti itu. Nah, sebetulnya dari kementerian itu sudah mencanakan pembelajaran online ini, dari menteri itu sudah, hanya kita semua masih dalam proses pembenahan pas wabah COVID ini. Jadi banyak mahasiswa kita arahkan untuk semuanya kuliah online. Dan ini harus. Jadi kita tidak bisa. Jadi sekarang suatu pembelajaran online ini harus karena tidak mungkin terjadi tatap muka. Itu memang sudah seharusnya seperti itu. Nah, kalau banyak kelemahan, kalau kita lihat melalui e-learning, seharusnya dari e-learning karena e-learning itu sebagai pusat untuk nanti pusat data internet di satu kampus, tetapi kekuatan internet itu tidak bisa, kekuatan e-learning itu tidak bisa menjangkau puluhan ribu mahasiswa dalam waktu bersamaan. Dengan demikian di situ ada alternatif lain yang bisa dipakai oleh setiap dosen, entah itu Google Classroom atau Zoom seperti ini, itu sebagai alternatif lain untuk dijadikan sebagai model sebagai fasilitas pembelajaran. Nah, kendala-kendala itu pasti ada, kendala itu bukan hanya pada mahasiswa tapi juga dosen. Kita tahu bahwa juga ada dosen juga pasti juga belum terlalu mahir dengan sistem pelajaran online. Tapi ini kesempatan kita semua untuk belajar. Nah, tidak bisa tidak, kita semua harus belajar, baik dosen, guru maupun mahasiswa. Nah, jadi sekarang adalah kerangka awal kita belajar untuk menuju kepada pembelajaran yang lebih modern nanti. Nah, sebentar kalau bisa saya tampilkan satu file sebentar. Ya, nah, itu dulu. Nanti baru sambung. Halo. Ya Bang. Tadi keluhan juga dari mahasiswa bahwa kurangnya edukasi kepada mahasiswa tentang sistem belajar online. Apakah memang sistem di Undana yang belum menerapkan itu belum melakukan sosialisasi, Bang? Oh ya, kalau sosialisasi, memang waktu begitu diterapkan kebijakan untuk menerapkan sistem pembelajaran online, sosialisasi itu dilakukan kepada beberapa pimpinan dan seterusnya diteruskan kepada semua dosen. Nah, dari situ dosen dan itu akan menyampaikan kepada setiap mahasiswa. Jadi mengorganisir bagaimana dalam kelasnya itu untuk bisa melakukan pembelajaran online. Nah, dan itu ya pokoknya aplikasi apa saja yang bisa kita pakai dan terus terang macam Zoom dan lain-lain semuanya memang sebelumnya kita juga tidak terlalu mahir. Tapi dengan situasi seperti ini memang harus belajar. Kalau memang belum tahu itu betul, tetapi kalau belum sosialisasi ya untuk mengumpulkan semua orang untuk sosialisasi memang agak sulit, tetapi secara online itu memang sudah disampaikan bahwa kita kalau online maka perlu belajar paket ini. Di Undana itu mengeluarkan pedoman, sudah ada pedoman bagaimana masuk dalam pembelajaran online menggunakan e-learning Undana. Itu pedomannya sudah disosialisasi, sudah ada mahasiswa yang mungkin belum dapat, tapi itu sudah sosialisasi sehingga mungkin banyak mahasiswa juga sudah bisa masuk di e-learning Undana itu. Nah, begitu. Lalu berikut tadi juga keluhan tentang dosen-dosen yang mengambil kesempatan ini untuk memberikan tugas sehingga kuliahnya tidak efektif. Ini tadi penyampaian dari perwakilan mahasiswa. Jadi bagaimana cara mengawasi para dosen supaya memang jangan nakal dalam tanda kutip untuk memberikan tugas tanpa efektif memberikan kuliah? Ya, kalau pembelajaran online ini lalu dilakukan dengan metode memberikan tugas, baru mahasiswa saja yang kerja, itu sebetulnya tidak terlalu pas. Harus ada beberapa alternatif. Ya, misalnya ya, saya pribadi saja seperti begini. Kita bisa melakukan karena kekuatan internet terbatas yang dimiliki oleh para mahasiswa, kalau kita melakukan online Zoom terlalu lama juga nanti akan memakan kuota. Jadi
dosen itu bisa buat video pembelajaran dan memberikan kepada mahasiswa, dari situ dipelajari lalu menyelesaikan tugas-tugas dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada dosen yang memang memberikan tugas saja, itu saya yakin juga pasti ada. Karena ini dosen ini ada tua, yang ada muda, jadi pasti beda generasi ya, kemampuan IT-nya juga pasti mungkin ya pasti ada. Tapi coba kita akan lihat juga apakah beberapa dosen hanya memberikan tugas itu memang dari keluhan dari mahasiswa, bisa saja ada, bisa saja, karena saya yakin tidak mungkin semua dosen itu punya kemampuan IT yang bagus menurut saya itu. Nah, tapi sebagian besar pasti bisa, pasti bisa. Saya sendiri dan kami beberapa itu ada banyak dosen itu bahkan membuat video pembelajaran dan diedarkan. Saya punya itu bahkan sampai masuk di YouTube itu. Nah, seperti itu. Iya, Bang. Ya. Tapi apakah ada sistem Undana yang memonitoring sistem perkuliahan yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa? Apakah berjalan tidak sistem monitoringnya? Iya, sistem monitoring yang berjalan, jadi kita serahkan kepada lembaga tertentu untuk melihat itu pada pimpinan unit. Terus kita akan monitor secara total itu pada akhir semester nanti. Karena laporan pertemuan, sekian pertemuan itu harus ada bukti. Misalnya kalau melakukan pembelajaran secara online melalui Zoom, itu pun ada bukti. Itu entah akunnya melalui online, segala macam itu harus terbukti. Sampai harus pertemuan total 16 kali, entah dengan cara apapun, itu harus ada bukti, itu dia akan dimonitor semua. Dari situ kita bisa tahu bahwa kira-kira dosen mana yang melakukan pembelajaran dengan baik atau tidak. Ini baru pertama, jadi kita belum melakukan rekap secara keseluruhan. Tetapi nanti kita akan tahu semua bahwa berapa persen dosen yang sebetulnya tidak melakukan pembelajaran secara daring yang lebih baik. Nah, tetapi memang usaha kita semua ada seluruh dosen telah melakukan hal seperti itu. Nanti coba kita lihat apakah memang ada satu dua dosen yang mungkin seperti yang dikeluhkan mahasiswa saja tadi. Ya nanti mungkin kita akan diskusikan lebih baik supaya kita berikan pembelajaran kepada teman-teman dosen untuk pada semester berikut akan buatnya lebih bagus lagi. Nah, gitu. Baik, terima kasih Bang. Satu lagi yang terakhir, keluhan tentang pulsa data, pulsa internet yang terbatas, Bang. Nah, mungkin mereka belajar dari kampus-kampus lain di Jawa yang menyiapkan paket internet. Apakah Undana juga akan demikian, Bang? Undana begini, Undana kemarin kita melakukan semacam subsidi seperti itu. Jadi kita tidak membagi paket internet, cuma kompensasi masuk kepada SPP semester berikut. Jadi setiap mahasiswa selama 3 bulan kuliah online ini kita memberikan kompensasi 300.000 per mahasiswa. Kompensasi untuk 3 bulan yang sudah berjalan ini, dan dalam arti semester kan mereka kuliah selama ini kan 3 bulan, kompensasinya 300.000. Kemarin ada yang pertanyakan, kok terlalu kecil 300.000, sebenarnya itu 1 semester bukan 1 tahun itu. Nah, begitu. Ya, baik Bang. Terima kasih untuk Bang Sipri, Wakil Rektor. Saya ke Bang Eman, Abang. Oke, baik. Bagaimana tanggapan Abang terkait dengan sistem belajar online di NTT, Abang? Ya, baik Bang, terima kasih untuk Bang Sipri, Wakil Rektor. Saya ke Bang Eman, Abang. Bagaimana tanggapan Abang terkait dengan sistem belajar online di NTT, Abang? Audio Pak Eman. Halo? Iya Bang, jelas Bang. Audionya Bang. Halo? Halo, Abang Evan. Iya Bang, jelas. Ya. Ya Bang, jadi tanggapan Abang sebagai Komisi 5 DPRD NTT, Abang. Ya, bagaimana tanggapan Abang sebagai anggota Komisi 5 DPRD NTT yang membidangi pendidikan, melihat
sistem ini, Abang. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua, Pak Wakil Rektor 3, Ketua BLM. Sudah bisa didengar ya? Ya, saya kira sebenarnya kita sedang menuju revolusi digital kan? Ya, akhir-akhir ini kita kenal revolusi digital 4.0. Nah, itu sebenarnya menuntut semua orang di bumi ini untuk mulai beradaptasi dengan hal-hal yang bersifat daring atau online, harus akrab dengan internet, dengan teknologi komunikasi. Nah, saya juga sepakat dengan yang disampaikan Pak Wakil Rektor 3 tadi. Sebenarnya sistem pendidikan atau sistem pembelajaran online kan sudah Audionya, Bang. Audio. Pembelajaran online kan pandemi tuntutan untuk pendidikan atau pembelajaran online malah itu menjadi keharusan. Nah, ini memang kita di NTT perlu menyiapkan diri dengan baik karena seperti yang disampaikan Pak Wakil Rektor 3 maupun Ketua BLM, ya sebagian besar kita kaget kan dengan pola baru ini. Ya, pola baru online. Dan ini memang sesuatu yang tidak mudah. Di komisi kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mohon maaf kalau bicara pendidikan tinggi memang bukan bagian dari ya kewenangan dan kemitraan Komisi 5 DPRD Provinsi, tapi ya tentu ini ada kaitannya. Kalau soal pendidikan menengah, kita terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan dijelaskan ada tiga model pembelajaran. Online, ada 3 pilihan, online, offline, dan manual. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi sekolah-sekolah, apakah mempunyai jaringan internet yang baik, ataupun karena ada pembatasan sosial sehingga tidak bisa ada interaksi fisik, maupun kepada wilayah dan sekolah-sekolah yang sama sekali masih mengalami kesulitan jaringan internet. Saya membaca satu survei, memang pembelajaran online itu dibandingkan paling kurang 3 provinsi. Kalau di Jawa Timur 40% sudah berjalan. NTB kurang dari 10%. Nah, penelitian ini menunjukkan kalau NTT masih kurang dari 5%. Nah, ini menjadi satu keprihatinan dan perjuangan kita bersama. Hal mana juga bahwa memang jaringan internet di Nusa Tenggara Timur belum menjangkau seluruh wilayah. Dan ini yang menjadi kesulitan tersendiri untuk sejumlah sekolah di daerah-daerah yang belum bagus internetnya. Kalau ditanyakan efektivitas, tentu kita harus lihat ukurannya apa, indikatornya apa yang mau kita ukur. Tapi saya pikir ini karena pandemi, jadi semua kita dengan situasi yang apapun adanya, mungkin ada yang sangat terbatas, kita coba memulai ini. Dan saya membayangkan memang untuk tingkat pendidikan menengah atau pendidikan luar biasa ini tentu tidak mudah. Tapi kita harus memulai. Nah, ini akan kita carikan terus-menerus jalan keluar yang baik, jalan keluar yang efektif untuk bagaimana mengatasi tiga model pembelajaran, online, offline, dan manual. Jadi itu situasi sementara di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kemitraan kita. Saya kira informasi atau pendapat pikiran sementara seperti itu. Iya, Bang. Jadi apabila pandemi ini berlanjut, Bang, apakah memang dari pemerintah sudah siapkan skemanya untuk bagaimana mengantisipasi bagaimana diskusi online-nya ini akan berkepanjangan atau sistem belajar online-nya akan berkepanjangan, Bang? Ya, saya pikir secara nasional sebenarnya pemerintah atau terutama Kementerian Pendidikan mulai siap. Ketika salah satunya adalah skema pemanfaatan atau penggunaan dana BOS, bantuan operasional sekolah. Sebelumnya tidak ada penggunaan untuk
kebutuhan internet. Tapi dengan pandemi COVID, itu dana BOS, dana bantuan operasional sekolah ini, sudah diberi keluasan kepada sekolah-sekolah untuk sebagiannya digunakan untuk pembelian atau belanja internet. Saya rasa ini bagian dari upaya untuk terus memaksimalkan, memperluas kesempatan dilakukannya pembelajaran online baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Jadi salah satu yang saya lihat adalah skema pemanfaatan dana BOS tadi. Sudah ada bagian yang diperuntukkan untuk belanja internet. Baik Bang, terima kasih. Tadi tentang keluhan dari mahasiswa menyangkut kuota internet, Abang, apakah pemerintah Provinsi NTT sudah merencanakan untuk mengalokasikan untuk paket internet untuk pelajar maupun mahasiswa? Baik, terima kasih. Saya harus minta maaf kepada Bapak Wakil Rektor 3 dan juga Ketua BLM bahwa sesuai kewenangan yang kami miliki mengurus pendidikan tingkat menengah, mohon maaf, untuk sementara alokasi untuk belanja internet bagi mahasiswa memang mungkin di dalam pikiran ada, tapi untuk menganggarkan itu belum ada. Sedangkan di pendidikan menengah kita mendorong termasuk skema tadi penggunaan atau pemanfaatan dana BOS, terus pengadaan di tingkat pendidikan menengah ada pengadaan tab, istilahnya, atau Android untuk beberapa siswa. Juga kita memperjuangkan jaringan internet. Ada juga 1-2 anggota DPR RI yang memperjuangkan jaringan internet terbatas di lingkungan sekolah saja. Ada juga yang melalui BTS, tower, kita melakukan pendekatan itu. Dan juga ada ketika jaringan internet ada, dikeluhkan jaringan listrik. Nah, itu Komisi 5 kami sudah mendorong anggaran pengadaan genset, generator pembangkit listrik di sejumlah sekolah. Dan pada saat sebenarnya dilaksanakan ujian nasional yang dibatalkan karena COVID, itu setiap tahun Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kerjasama MOU dengan Telkomsel dan PLN supaya pada saat pelaksanaan ujian nasional jaringan internet tidak hilang, tidak putus, akibat juga karena adanya jaringan listrik yang tidak putus. Saya rasa kerjasama ini nanti ke depan tidak hanya terjadi karena ujian nasional dan karena ujian nasional sudah dihapus, tapi itu akan dilanjutkan ketika mulai pola baru yaitu pembelajaran online. Jadi itu hal-hal yang bisa kami lakukan. Mohon maaf untuk mahasiswa, saya rasa mungkin tadi Bapak Wakil Rektor 3 sudah menjelaskan ada subsidi 300.000 untuk kuota internet. Mungkin terkesan kecil, tapi itu sesuatu yang baru dan luar biasa. Saya punya pengalaman juga di Universitas Nusa Nipah Maumere, itu juga kampus melakukan subsidi sejumlah anggaran per mahasiswa untuk belanja internet. Saya kira itu. Baik, terima kasih Abang Eman. Sebelum saya ke Ketua BLM, sekali lagi saya mengajak untuk para peserta diskusi yang mengikuti diskusi ini bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar di akun Facebooknya GMNI Kupang. Ya, saya ke Saudara Ketua BLM, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 3, Bang Sipri, bahwa untuk memenuhi kuota internet dari pihak universitas sudah mensubsidi sebesar 300.000 termasuk untuk paket internet. Menurut mahasiswa, apakah biaya ini memang sudah pas atau masih terlalu kecil? Silakan. Ya baik, jadi terima kasih Kakak. Jadi kalau pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Wakil Rektor 3 Undana menyatakan bahwa adanya subsidi 300.000 untuk mahasiswa. Jadi kalau kami selaku mahasiswa merasa bahwa
subsidi 300.000 itu belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan mahasiswa untuk 3 bulan terakhir pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Karena kalau kita melihat pada beberapa fakultas yang ada di Universitas Nusa Cendana, saya mengambil contoh singkat, minta maaf buat saudara-saudara di kedokteran, itu kalau kita melihat bahwa registrasi yang dilakukan oleh teman-teman di kedokteran itu sangat dan lebih besar dibandingkan dengan semua fakultas yang ada di Undana. Jadi kalau untuk perpotongan 300.000 itu, kalau melihat dari kondisi registrasi saja itu sudah tidak ada lagi dampak apa-apa untuk mereka. Begitu. Itu belum kita lihat dari fakultas-fakultas lain. Karena kalau kita hitung saja itu pengeluaran yang mahasiswa keluarkan dari awal terjadinya COVID-19 sampai dengan sekarang itu, karena kalau untuk kita berkuliah menggunakan aplikasi Zoom, maka banyak sekali pengeluaran paket internet di situ. Dan mahasiswa di sini melakukan perkuliahan itu selama 1 minggu atau hari Senin sampai hari Jumat. Sehingga itu butuh banyak sekali paket internet yang dikeluarkan. Jadi kalau kita hitung, kalau contohnya mahasiswa menggunakan paket internet 1 hari, contohnya 25.000, itu saja sudah melebihi kapasitas keuangan yang pihak universitas berikan untuk membantu mahasiswa dalam hal ini. Mungkin itu dari saya, Kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari perwakilan mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Undana, Saudara Mes Melelar. Saya ke Bang Sipri. Jadi subsidi 300 menurut mahasiswa dan perwakilan BLM sebagai representasi mahasiswa Undana, bahwa biaya itu masih terlalu sedikit, Bang. Bagaimana tanggapan Bapak Wakil Rektor? Silakan, Bang. Tadi dari awal itu saya mengatakan pembelajaran online ini terjadi ini karena bukan dikehendaki oleh siapa-siapa, tapi ini bencana dunia, bencana untuk Indonesia, bencana untuk NTT dan juga untuk kita semua di Undana. Mau tidak mau harus dilakukan pembelajaran online. Dampaknya tentu kena kepada kita semua. Itu pertama. Kedua, prinsipnya bahwa tidak semua kebutuhan mahasiswa itu sebagai dampak dari COVID itu harus ditanggulangi oleh suatu universitas di mana dia kuliah. Kalau semuanya itu ditanggung oleh universitas itu bisa bangkrut, bisa tutup itu. Nah, logika pemberian subsidi itu tidak melihat tentang berapa besar SPP dari seorang mahasiswa. Karena seorang mahasiswa yang kuliah kedokteran, dia sudah tahu bahwa waktu dia masuk kedokteran itu memang bayarnya mahal. Jadi bukan karena karena COVID ini lalu harus Undana lalu mensubsidi dia sebesar persentase dia, itu tidak. Ini kan berkaitan dengan berapa persen atau berapa banyak yang bisa ada subsidi. Dan tidak seluruh paket internet yang digunakan oleh mahasiswa itu harus disubsidi oleh kampus. Itu tidak bisa, tidak bisa seperti itu. Jadi ini namanya subsidi, bukan menangani seluruh kesulitan yang dialami oleh mahasiswa. Sekali lagi ini adalah bencana kena juga bukan hanya kepada para mahasiswa, tapi juga kepada para dosen, hampir semua orang jadi kena. Nah itu 300.000 itu pertimbangan yang terbaik, karena 300.000 itu sudah satu semester itu sudah sekitar mungkin 8-9 miliar itu kalau tidak salah itu dari yang dikeluarkan oleh Undana itu. Nah, itu saya tidak tahu angkanya pasti, tapi sekitar ya 7-8 ya mendekati 8 miliar ke sana. Nah, kira-kira lah seperti itu. Nah, begitu. Jadi sekali lagi coba harus kita punya cara pikir bahwa tidak seluruh kesulitan mahasiswa karena COVID itu ditanggulangi oleh universitas, bukan. Ada yang mengatakan bahwa orang tua kami karena COVID lalu penghasilan kurang. Itu bukan lantaran harus ditanggung oleh universitas. Itu coba usahakan cara pikir. Coba sekarang hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan. Ini hanya sekedar kita matematisnya saja. Seseorang yang kuliah online tidak ke kampus, transportasinya tidak ada,
jajan yang tidak ada, semua itu kalau hitungan segala macam semua kurang lebih ya itu kan dia sebetulnya tidak terlalu mengeluarkan terlalu besar juga sebetulnya. Tapi kalau hanya hitung pulsa saja berarti itu besar seperti itu. Tapi kalau dengan tidak ke kampus, transportasi tidak ada, dengan segala macam tidak ada, nah itu kalau kita sebetulnya juga terjadi tidak terlalu meleset jauh dengan ini. Itu hanya perkiraan bukan perhitungan pasti ya. Jadi sekali lagi para mahasiswa dimanapun berada, coba cara berpikir. Ini semua dari cara berpikir. Kalau ada begitu mengalami satu kesulitan lalu harus ditanggulangi oleh lembaga, itu cara pikir yang coba diperbaiki. Coba diperbaiki cara pikirnya. Begitu. Terima kasih. Ya Bang, apakah 300.000 subsidi merata untuk semua fakultas atau ada seluruh mahasiswa? Seluruh mahasiswa rata. Ya, jadi dipotong di biaya SPP ya Bang? Halo? Ya, sorry. Jadi biaya subsidinya langsung dipotong biaya SPP? Iya, nanti perhitungannya langsung dikurangi di biaya SPP. Karena kalau membagi uang ke mahasiswa kan prosedurnya sangat ruwet ya. Harus tiap orang punya rekening masuk nanti, itu sangat ruwet. Jadi langsung pengurangan pada saat pembayaran SPP semester ini nanti bulan Juli ini. Seperti itu. Ya, jadi subsidi selama 3 bulan atau 1 semester Bang? Bukan selama 3 bulan, subsidinya 1 semester. Tapi maksudnya kan itu hitungannya kan maksud kejadian ini kan selama 3 bulan kejadiannya. Tapi subsidinya itu adalah yang berlaku selama semester kemarin itu. Ya. Semester yang sedang berjalan ini belum selesai. Semester belum selesai. Ya. Ya. Baik Bang, saya ke Saudara Ketua BLM. Bagaimana tanggapannya? Iya baik, terima kasih Kakak. Jadi sedikit tanggapan dari saya. Kalau kita melihat lebih pada aturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkaitan dengan stay at home, itu banyak sekali orang tua yang tidak bekerja, sehingga penghasilan orang tua itu kurang dari apa yang menjadi harapan kita begitu. Sehingga ketika orang tua saja sudah tidak bekerja, terus untuk menghasilkan uang dan sebagainya untuk pembayaran SPP saja itu mungkin sulit dicari dari orang tua. Sehingga kami dari mahasiswa sendiri itu mengharapkan agar supaya kalau memang tiap universitas itu mengurangi penurunan SPP itu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Karena kita mengingat bahwa pandemi COVID-19 untuk sementara kita tidak tahu berakhirnya kapan, sehingga mungkin saja ke depannya itu banyak sekali mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran SPP karena orang tua tidak memiliki uang. Dan juga kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini banyak sekali persoalan yang terjadi, sehingga keuangan dari orang tua itu, kalau kita lihat bahwa orang tua, kalau mahasiswa yang memiliki orang tua PNS dan sebagainya, maka mereka itu bisa saja membayar SPP dengan tidak adanya pengeluhan. Tetapi kalau kita lihat mahasiswa yang orang tuanya petani dan sudah tidak diizinkan untuk bekerja, harus stay at home, kita harus lihat dari situ. Jangan sampai mahasiswa tidak melakukan pembayaran SPP karena orang tua tidak memiliki uang untuk membayar SPP. Mungkin itu dari saya, nanti saya tambahkan lagi. Jadi apakah SPP 300.000 subsidi 300.000 masih terlalu sedikit, Ketua? Iya baik, baik Kakak. Jadi memang kalau kita lihat pada aturan Menteri itu jelas sebenarnya, tetapi kalau untuk pemotongan 300.000 saya rasa kurang pas diberikan kepada mahasiswa. Karena kenapa saya berkata demikian? Karena masih banyak
saya kembali pada yang tadi saya bilang bahwa orang tua diarahkan untuk stay at home, sehingga kebutuhan mahasiswa terkhususnya kita di Kota Kupang, apalagi kita sebagai anak rantauan, di situ pengeluaran yang dikeluarkan orang tua itu bisa bukan hanya untuk membayar SPP saja, tetapi untuk makan keseharian dari mahasiswa tersebut. Belum lagi pembayaran kalau mahasiswa tinggalnya di kos-kosan, belum itu. Jadi kalau untuk pemotongan 300.000 itu pasti akan berdampak pada banyak sekali mahasiswa yang tidak melakukan registrasi. Mungkin itu dari saya, Kakak. Baik, terima kasih Pak Ketua BLM. Saya ke Abang Eman, Komisi 5 DPRD NTT. Jadi pengeluhan dari mahasiswa, Ketua BLM mewakili mahasiswa bahwa dampak dari ini, walaupun Komisi 5 bukan mitra dengan perguruan tinggi, bagaimana Abang menanggapi keluhan tadi tentang biaya SPP 300.000 masih terlalu minim, Abang? Silakan, Bang. Halo? Siap, Bang. Oke. Saya kira, ya, apa yang disampaikan oleh Ketua BLM tadi, tentu sudah itu menjadi bagian dari pemikiran pemerintah secara baik oleh Presiden penanganan, dan ini sebenarnya kita sudah diskusi ini masuk kepada penanganan dampak ekonomi sebenarnya. Penanganan dampak ekonomi yang berakibat pada akses pendidikan warga negara. Nah, kalau dari tingkat nasional kan kita sudah tahu bahwa pemberian skema bantuan selama pandemi itu baik melalui PKH, Program Keluarga Harapan yang anggarannya ditingkatkan, kemudian juga kepada yang kartu sembako dinaikkan jumlah penerimaan, dan terakhir adalah pemberian BLT, bantuan langsung tunai sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan, dengan perkiraan bahwa COVID ini pada bulan ketiga dia akan mulai menurun. Nah, di provinsi juga sudah DPRD Nusa Tenggara Timur sudah menyetujui adanya realokasi dan refocusing anggaran APBD 2020, di mana selain menyisikan untuk penanganan medis, penanganan aspek kesehatan untuk COVID, tapi juga tersedia beberapa ratus miliar untuk penanganan dampak ekonomi, dan sesuai dengan pemikiran dan penjelasan Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa pemerintah Provinsi NTT akan juga mengeluarkan skema bantuan sosial sebagai bagian dari jaring pengaman sosial, social safety net. Nah, itu sudah dianggarkan, sementara sebenarnya skema jaring pengaman sosial itu oleh APBN dengan 3 skema tadi, juga oleh provinsi, juga setiap kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur sudah ada alokasi anggaran untuk jaring pengaman sosial, maupun bahkan sampai di desa, ada BLT, dana desa. Saya pikir mudah-mudahan dengan skema ini, apa yang dikeluhkan oleh Ketua BLM tadi ketika dampak ekonomi berimbas kepada keluarga-keluarga mahasiswa, ini tidak mengatasi seluruhnya. Tidak bisa mengatasi seluruhnya, tapi menjadi bagian dari gotong royong, bagian dari kebersamaan, tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat, tentu melindunginya mahasiswa, tapi melalui skema ekonomis kepada keluarga-keluarga yang terdampak. Memang mungkin saat ini di Nusa Tenggara Timur, tingkat provinsi belum eksekusi, masih dilakukan validasi data dan verifikasi, sedangkan tingkat nasional mulai diturunkan BLT 600.000 per bulan, juga di desa-desa, sejumlah desa sudah mulai melakukan skema BLT. Nanti pemerintah kabupaten kota, saya rasa dengan skema ini, keluhan yang disampaikan oleh Ketua BLM tadi, itu bisa terisi, ruang yang kosong ini bisa terisi melalui skema ini, untuk kemudian adik-adik mahasiswa dan juga keluarga-keluarganya kembali dalam tanda petik normal di tengah pandemi. Baik untuk kehidupan sehari-hari, membiayai kebutuhan pendidikan, seperti yang dikeluhkan Saudara Ketua BLM. Saya pikir tentu apa yang disampaikan Bapak
Wakil Rektor 3 tadi itu hitungan-hitungan yang sudah dibuat oleh kampus. Nah, mungkin yang saya sarankan disosialisasikan kepada mahasiswa melalui organisasi yang ada seperti BLM tadi, supaya ada kesepahaman bahwa skema ini 300.000 itu karena hitungan-hitungan seperti itu. Bahwa kampus tidak bisa menangani seluruhnya, sebagiannya oleh pemerintah, baik oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah tingkat nasional. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bang Eman. Saya ke Pak Wakil Rektor 3, Bang Sipri. Tanggapan Bapak terkait sosialisasi subsidi, apakah memang sudah dijalankan atau memang belum? Kalau menanggapi pernyataan Komisi 5 tadi ya Bang, silakan. Ya, itu tentang surat dari rektor untuk subsidi itu sudah disampaikan ya, sudah disebarkan semua. Jadi saya kira semua mungkin sudah bisa membaca itu dan sudah mengetahui itu, Pak. Hanya sampai seperti itu. Tapi kalau hal-hal lain, kasus-kasus lain, saya kira seperti misalnya kesulitan dari orang tua itu, saya sangat sepakat dengan Pak Eman ya. Nah, itu sudah masalah ekonomi yang perlu dipikirkan oleh semua pihak. Nah, jadi itu penting, itu seperti yang dikemukakan oleh Pak Eman tadi. Nah, jadi itu SK rektornya sudah ada, sudah disebarluaskan dan semua mahasiswa saya kira sudah mengetahui itu. Ya, begitu. Termasuk perincian 300 ini biayanya untuk apa-apa saja sudah dirincikan Abang dalam surat keputusan. Nah, itu subsidi, hanya menyampaikan itu adalah subsidi, seperti itu saja. Tidak bisa merincikan biaya untuk apa, itu subsidinya. Subsidi karena COVID ini kepada para mahasiswa. Ya, subsidi adalah ya Bang, saya ke Ketua BLM. Bagaimana? Memang sudah menerima tadi tanggapan dari Pak Wakil Rektor 3, Bang Sipri, silakan. Ya baik, terima kasih Kakak. Jadi kalau untuk dari saya, itu saya masih belum puas dengan pemberian SPP 300.000 kepada mahasiswa terkhususnya. Jadi kalau bisa dari pihak universitas itu memikirkan lagi, karena pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kenapa saya berbicara demikian? Kalau perpotongan 300.000 SPP itu sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak WR3 tadi, Bapak Wakil Rektor 3 tadi, mengatakan bahwa perpotongan SPP 300.000 itu sebagai ganti rugi 3 bulan SPP semester ini. Jadi yang menjadi pertanyaan yang masih melekat di saya itu, apakah perpotongan ini itu berdampak untuk semester depannya atau tidak? Jangan sampai ketika adanya perpotongan 300.000 untuk semester ini sebagai ganti ruginya kepada mahasiswa, dan ketika semester depan itu mahasiswa tidak diberikan bantuan kepada mahasiswa karena sudah adanya perpotongan SPP untuk semester ini. Mungkin itu saya dulu Kakak. Mungkin saya ke Bang Sipri, apakah memang pemberian subsidi ini akan berlanjut atau tidak Bang? Silakan. Begini, jadi saya luruskan dulu ya, pemberian maksudnya kuliahnya kemarin itu kuliah 3 bulan, tapi pemberian subsidi itu hitungannya adalah 1 semester itu, semester yang kemarin, semester yang akan berakhir bulan Juni ini. Jadi keputusan itu baru sampai di 300.000 itu baru sampai untuk subsidi pada semester berapa ya? Semester genap ini. Apakah nanti ada subsidi lanjutan seperti apa kalau misalnya COVID ini berlanjut sampai bulan Desember dan seterusnya semua ke sana? Nah, itu tentu nanti kita akan bicarakan dulu. Saya tidak mungkin mengatakan ada sekarang, tidak bisa hanya kewenangan saya sendiri kan. Nah, itu nanti kita lihat, itu akan
akan pertemuan bersama, itu juga nanti dari rektor, bukan dari saya ya. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas bahwa 300.000 itu kemarin itu adalah untuk semester genap. Begitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Wakil Rektor. Jadi mungkin sudah jelas ke BLM tentang 300.000 tak subsidi tadi. Kemudian ditanggapi BLM bahwa masih terlalu sedikit. Nanti dibahas lebih lanjut lagi oleh pimpinan universitas. Jadi ini dicatat baik-baik oleh mahasiswa yang mengikuti. Oh, ya, silakan Pak. Begini, bukan bahwa usulan tadi lebih kecil lalu nanti akan dibahas lagi di universitas. Tidak, jangan disimpulkan seperti itu. Ini kan pendapat dari mahasiswa BMBLM bahwa itu terlalu sedikit, tapi bukan, jangan langsung disimpulkan bahwa akan dibahas lagi di universitas. Itu saya belum menjamin bahwa akan dibahas atau tidak. Ya, siap, tapi Pak. kalau ya, jadi akan dibahas bahwa semester depan seperti apa, itu mungkin. Tetapi kalau wilayah 300.000 tadi akan dibahas, itu tidak pada seperti itu ya ini. Seperti ya. itu. Jadi coba dikatakan dan dia punya jalan pikiran. Ya. Baik Bang. Saya pikir tentang kuota kemudian subsidi sudah jelas bahwa dari pihak BLM masih mengeluhkan masih terlalu sedikit. Ke depan kembali ke pihak universitas. Semester berikutnya nanti ditanggapi oleh pihak universitas seperti apa, nanti kita ikuti berikutnya. Ya, saya ke salah satu dampak dari COVID ini Abang, itu sistem wisuda bulan Juni Undana akan dilakukan secara online Abang. Mungkin bisa sedikit menjelaskan kepada masyarakat NTT dan terkait ini. Silakan Bang. Masih mengeluhkan masyarakat sedikit. Oh ya. Ya, memang kalau sistem wisuda online ini kan kita tahu bahwa di beberapa universitas sudah melakukan sistem wisuda online ya. Undana juga akan melakukan wisuda online. Hanya secara teknisnya itu akan diatur oleh bagian akademik. Saya tidak bisa menjelaskan secara teknisnya nanti seperti apa karena sedang diatur bagaimana caranya ya. Tetapi yang jelas bahwa Undana juga akan menyiapkan wisuda online. Itu sedang dipersiapkan seperti itu. Teknisnya itu nanti akan diatur di sana. Seperti itu. Ya, kalau untuk penerimaan mahasiswa baru, karena ini semester udah mulai, mungkin bisa menjelaskan kepada masyarakat NTT sehingga mereka bisa tahu tentang sistem penerimaan. Silakan Bang. Penerimaan mahasiswa baru ini mengalami jadwalnya diundur ya. Diundur sampai pendaftarannya bulan Juni ya. Yang selama ini biasanya bulan Mei itu sudah ujian, tetapi ini pendaftarannya sudah akan dimulai pada bulan Juni. Tesnya bahkan dilakukan di bulan Juli. Nah, sampai sekarang ini belum ada petunjuk ya, belum ada petunjuk secara resmi karena yang menerima mahasiswa ini adalah lembaga tersendiri. Jadi bukan memang Undana di Universitas Negeri semua itu adalah menerima, tetapi dilakukan oleh lembaga penerimaan mahasiswa perguruan tinggi itu. Jadi semuanya terpusat. Nanti teknisnya seperti apa kita lihat perkembangan. Mungkin dari timnya panitianya juga masih melihat kira-kira perkembangan COVID ini seperti apa. Apakah memang bisa dilakukan tes online tetapi dengan protokoler COVID-nya. Nah sampai hari ini belum ada. Baru diskusi lepas, tetapi pelaksanaan teknisnya nanti seperti apa itu kita belum dapat. Sampai sekarang belum. Ya. Terima kasih. Yang jelas jadwalnya diundur sampai bulan Juni pendaftaran dan tesnya akan dilakukan pada saat bulan Juli. Ya. Baik, terima kasih Bang Wakil Rektor 3. Ya. Ada pertanyaan dari warganet ke Ketua BLM. Ketua BLM Undana, apa upaya sudah dilakukan untuk sosialisasi terkait dengan pelajaran online ini? Sudah dilakukan atau belum oleh BLM? Silakan. Ya baik. Jadi untuk sosialisasi kuliah online yang dilakukan oleh pihak kampus
itu untuk sementara belum adanya sosialisasi. Sehingga masih banyak sekali mahasiswa yang bingung akan hal ini. Jadi kalau dari saya sendiri, agar supaya kalau bisa dari pihak kampus itu melakukan sosialisasi kepada pihak kampus berkaitan dengan perkuliahan online ini. Mungkin saja dari saya kata. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Wakil Rektor 3. Ada pertanyaan juga terkait dengan perkuliahan online. Apakah ada kebijakan pengurangan uang semester ke depan? Sorry. Apakah ada upaya rencana pengurangan biaya SPP semester depan? Ya, itu saya kira saya sudah jawab tadi, sudah jelaskan tadi bahwa yang kedepannya itu kita belum melakukan pembicaraan apapun. Kita baru melaksanakannya adalah sampai dengan semester sekarang ini. Kita belum tahu perkembangan COVID ke depan seperti apa, lalu undang-undang seperti apa, kita juga belum tahu. Belum ada. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan tentang salah satu kampus yang sudah melakukan subsidi di Maumere, tetapi sampai hari ini tidak sesuai dengan janji. Salah satu kampus belum direalisasi. Bagaimana tanggapan Ketua Anggota Komisi 5 DPR? Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir itu kebijakan internal lembaga kampus. Tentu ketika pimpinan kampus sudah mengeluarkan kebijakan demikian, mungkin ya eksekusi ini kan tidak asal kan, semuanya harus melalui prosedur administrasi keuangan, terutama administrasi keuangan yang baik, supaya itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jadi saya pikir di tengah keadaan begini, sebenarnya seluruh kita juga harus memiliki kesabaran. Ya, harus mempunyai kesabaran, juga persatuan yang tinggi, lalu ada gotong royong supaya bagian ada yang dikerjakan oleh negara, ada yang dikerjakan oleh lembaga pengelola pendidikan, tapi bagian yang harus menjadi juga yang diupayakan oleh masyarakat, yang di dalamnya tentu ada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa juga para pelajar kan. Jadi saya pikir itu tentu pada akhirnya akan dieksekusi. Tidak mungkin pimpinan lembaga perguruan tinggi tidak melakukan itu. Kita harapkan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kebijakan subsidi seperti itu akan mulai diterapkan. Kalau saya mendengar penjelasan Pak Wakil Rektor 3 tadi, berarti bahwa Undana juga itu kan subsidinya terjadi ketika terjadi registrasi di semester berikut kan. Jumlah yang diregistrasi dikurangi 300.000 sebagai subsidi di semester yang sedang berjalan. Jadi mungkin itu ada skema-skema yang disiapkan oleh lembaga pendidikan masing-masing yang tentu akan perlu disosialisasikan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk menjadi pemahaman bersama sehingga jelas. Tadi Pak Wakil Rektor mengatakan kalau kita menyerahkan 300.000 secara cash, on hand, itu juga berisiko ketika kita menerapkan jarak sosial dan dilarang ini kan. Atau melalui transfer rekening bank, itu juga tidak mudah. Semuanya harus prosedur, walaupun ini emergensi atau tanggap darurat, tapi mengeluarkan uang lembaga atau uang negara itu tidak serta-merta. Jadi saya mohon sebagai pemuda, adik-adik mahasiswa tetap berjuang bersama dengan semua pihak. Termasuk salah satu dalam perjuangan adalah bersabar. Ada kesabaran di dalam situasi yang luar biasa ini, karena ini hal yang tidak diduga tiba-tiba datang. Jadi tentu semua awalnya kaget, panik, lalu mulai melakukan adaptasi, lalu mencari skema terbaik untuk pada akhirnya ada jalan keluar secara bertahap yang akan kita lalui bersama-sama. Jadi ini butuh persatuan yang luar biasa, butuh kesabaran kita semua untuk kita gotong royong.
menghadapi ini. Dan tentu saja kita harus berdoa bahwa COVID ini akan berakhir, jangan sampai berlarut terus. Itu akan menimbulkan dampak yang sangat luas, sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan seterusnya. Dan itu akan sangat luar biasa dampak yang besar. Kita berjuang bersama-sama menerapkan disiplin kesehatan supaya segera memutus mata rantainya. Apalagi Nusa Tenggara Timur makin naik ini positifnya. Saya kira respon saya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Eman. Pertanyaan lagi ke Bang Eman sebagai Komisi 5 DPRD terkait dengan monitoring kepada peserta didik maupun guru-guru ya dalam menjalankan tugasnya selama ini kuliah online. Apakah ada proses monitoring atau tidak dari pihak DPRD? Silakan Bang. Baik, terima kasih. Itu sebenarnya kewajiban dari DPRD untuk melakukan tugas pengawasan, tetapi karena situasi ini, pengetatan social distancing, physical distancing ini tidak mudah untuk melakukan monitoring secara fisik kepada sejumlah lembaga, tapi di tingkat awal kami Komisi 5 itu pertama memonitor persiapan penanganan kesehatan. Jadi memang kita berbagi tim, beberapa ke Pusdalops menyangkut penyebaran alat pelindung diri, alat-alat kesehatan. Sebagian teman-teman sudah memantau laboratorium tes PCR di Rumah Sakit Rejet Yohanes Kupang, dilakukan secara terbatas dengan prosedur kesehatan ketat. Sedangkan ke sekolah-sekolah, ini kita belum bisa monitor juga karena semuanya diliburkan dan para peserta didik belajar dari rumah. Jadi, tapi koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus kita lakukan, baik resmi rapat maupun secara informal kita terus memantau. Kalau ada keluhan dari lapangan, kita langsung melakukan koordinasi, dan sampai hari ini situasi berjalan ya lumayan baik, termasuk saya sendiri di rumah tiap hari anak kami harus melakukan belajar online. Seberapa efektifnya itu tentu malah kita perlu menguji dulu sepanjang pemberlakuannya. Ketika ada temuan, ada kelemahan-kelemahan kekurangan di tingkat kurikulum, di tingkat metode, di tingkat alat dan bahan, kreativitas guru, juga disiplin siswa, terus tanggung jawab orang tua, ini tentu ke depan akan ini satu hal yang positif dari sini akan kita rumuskan seperti apa proses pembelajaran online yang paling efektif. Saya kira begitu. Baik, terima kasih untuk Bang Eman, Komisi 5 DPRD. Saya ke Bang Sipri. Ada pertanyaan, bagaimana dengan dosen yang selama ini tidak melakukan kuliah online, proses monitoring? Apakah selama ini dimonitor atau setelah 6 bulan baru dilakukan proses evaluasi? Karena ada beberapa dosen yang tidak menyiapkan aplikasi kuliah online. Ini pertanyaan dari monitoring itu dilakukan di setiap unit ya. Monitoring itu selalu ada, dilakukan di setiap unit. Jadi dari setiap program studi itu selalu dilakukan monitoring. Nah, jadi hanya bahwa laporannya ke universitas itu kita belum tahu sampai sekarang. Jadi tapi kalau untuk monitoring itu setiap prodi selalu monitoring itu. Setiap hari cek log segala macam proses pembelajaran itu dimonitoring oleh ketua prodi. Nah, apa yang dilakukan oleh ketua prodi, bagaimana melakukan pendekatan terhadap dosen, nah, itu adalah tugas dari ketua prodi. Kalau memang hal-hal yang sangat krusial seperti apa, itu baru dinaikkan ke tingkat universitas. Jadi monitoring selalu ada di tingkat unit seperti itu. Nanti kalau 6 bulan itu adalah laporan kinerjanya baru kita tahu, tapi kalau monitoring setiap hari itu ada dilakukan oleh prodi masing-masing sampai kepada pimpinan unit, dekan dan sebagainya di situ. Ya, seperti itu. Kalau ya mahasiswa bisa menyampaikan kalau memang kalau ada 1-2 dosen yang tidak melaksanakan tugas, ya, mungkin bisa disampaikan di ketua prodinya. Nah, seperti itu. Terima kasih.
Baik, saya ke Ketua BLM. Sejauh informasi yang diperoleh dari mahasiswa sebagai perwakilan di universitas, apakah selama ini ada keluhan dari mahasiswa terkait dengan ada dosen-dosen yang tidak melakukan kuliah online? Apakah ada sebagai perwakilan? Silakan. Ya baik, terima kasih banyak Kakak. Jadi di sini untuk pengeluhan yang disampaikan mahasiswa itu sangat banyak Kakak. Karena waktu pada tanggal 1 April 2020 ini kami dari Badan Legislatif Mahasiswa sendiri itu sudah adakan yang namanya Google Formulir. Jadi Google Formulir ini diisi oleh 651 orang mahasiswa. Dan pengeluhan perkuliahan online itu semuanya tercantum pada poin tuntutan itu. Jadi pengeluhan yang sudah disampaikan oleh setiap mahasiswa itu kami tampung dalam beberapa poin tuntutan yang kami sudah sempat memberikannya itu kepada Bapak WR3. Yang pertama itu berkaitan dengan masih banyak dosen yang belum melakukan yang namanya kuliah online. Yang kedua itu berkaitan dengan supaya kalau bisa dari pihak universitas itu mengurangi SPP. Jadi untuk sampai sekarang itu sudah beberapa poin yang kami sampaikan itu sudah dijawab oleh pihak kampus, terutama pada pemotongan UKT atau SPP itu sendiri. Jadi banyak sekali pengeluhan mahasiswa berkaitan dengan masih ada beberapa dosen di beberapa fakultas itu yang belum melaksanakan yang namanya kuliah online. Mungkin itu saja dari saya, Kakak. Baik, terima kasih untuk Ketua BLM. Jadi semua aspirasi mahasiswa disampaikan, nanti akan tinggal disikapi atau ditindaklanjuti oleh pihak universitas. Ya, karena waktu kita untuk diskusi sudah cukup, saya ke Ketua BLM untuk closing statement. Sampaikan. Silakan closing statement dari Ketua BLM. Iya baik. Jadi kalau dari saya sendiri, harapan saya mewakili teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Nusa Cendana, kalau bisa, karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga mahasiswa diwajibkan untuk kuliah secara online. Dan masih kurang efektifnya kuliah online ini. Untuk itu, harapan terbesar saya, kalau bisa, tolong dari universitas memperhatikan pada penilaian akhirnya nanti. Karena, kenapa saya berkata demikian? Karena ada beberapa pengeluhan dari mahasiswa yang disampaikan kepada kami, Badan Legislatif Mahasiswa Undana, itu bahwa ada beberapa mahasiswa yang tidak melakukan ujian dikarenakan tidak memiliki gadget atau ponsel. Sehingga saya secara pribadi takutnya akan berdampak pada penilaian akhirnya mereka nanti. Kalau bisa, harapan saya kalau bisa dari pihak universitas untuk memperhatikan lagi. Meskipun dengan cara atau kebijakan apa yang diambil oleh pihak universitas untuk mengatasi hal itu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Ketua BLM, Saudara Mes Malelak. Saya ke Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bang Sipri. Silakan Bang, closing statement. Ya, baik, terima kasih. Ya, semula saya sudah menyampaikan bahwa kita melaksanakan pembelajaran online ini memang karena situasi wabah ini bencana. Jadi kita semua, baik mahasiswa, dosen maupun lembaga, kita semua berpikir ke arah yang positif.
semua saluran kita bahwa pelaksanaan pembelajaran online harus dan tetap akan dilaksanakan selama COVID ini berlangsung. Nah, kita perlu mempertimbangkan dan perlu mengatur cara pikir dan terus juga bagaimana kita berbuat sehingga kita sendiri, keluarga, maupun lembaga semuanya bisa menjalani proses pembelajaran semua ini dengan baik. Undana atau universitas pada prinsipnya selalu memperhatikan kelemahan-kelemahan. Kita akan melakukan evaluasi kelemahan-kelemahan apa kita akan perbaiki. Ini karena baru pertama terjadi, sehingga saya yakin bahwa kedepannya pembelajarannya akan berlangsung lebih baik. Dan juga saya menyampaikan kepada pihak pemerintah dan juga dari pihak DPR tadi, ternyata memang ini kita berbicara tentang pendidikan, tetapi ternyata latar belakangnya itu lebih banyak berkaitan dengan masalah sebetulnya ekonomi. Jadi kita bergandengan tangan untuk bisa saling memikirkan masalah ini. Terima kasih. Baik, yang terakhir saya ke Bang Eman Kolfidus dari Komisi 5 DPRD NTT. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Sebagai makhluk yang diberikan akal budi, pada akhirnya kita akan harus mampu beradaptasi dengan situasi yang ada. Kita akan memiliki pola dan gaya hidup baru, termasuk di dalam bidang pendidikan. Kita akan menerapkan sejumlah inovasi baru, yaitu melalui sistem pendidikan ataupun pembelajaran online. Karena itu kita semua harus bersiap, pemerintah, penyelenggara pendidikan, peserta didik, dan teman-teman mahasiswa, di dalam menyesuaikan diri dengan situasi global yang akan baru nanti ini. Kita mau tidak mau harus bisa berjuang bersama-sama, melakukan gotong royong Pancasila. Tetapi lebih dari itu, sebagai wakil rakyat, kami akan berusaha sekuat mungkin supaya dampak dari COVID-19 ini dan wabah dunia pandemi ini sebisa-bisanya tidak ada satupun anak bangsa yang dikorbankan atau menjadi korban. Nah, ini menjadi tanggung jawab etis yang luar biasa dan sangat menantang, dan saya menerima pernyataan dari Ketua BLM maupun Wakil Rektor 3. Kami bisa disebut sebagai bagian dari negara. Kita akan berjuang bersama-sama memikirkan skema terbaik dari aspek ekonomi dan politik kebijakan anggaran untuk bisa menjadi bagian integral dari terus-menerus memajukan sistem pendidikan, memajukan pembelajaran, maupun memajukan kualitas sumber daya manusia terutama di Nusa Tenggara Timur. Saya kira demikian. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber dari Komisi 5 DPRD NTT, Bapak Emmanuel Kolfidus, perwakilan dari akademisi, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Nusa Cendana, Bang Siprianus Subanggarak, dan perwakilan dari mahasiswa, Ketua BLM Undana, Saudara Mes Malelak. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber dan juga peserta diskusi yang memonitoring diskusi pada malam hari ini melalui akun Facebook GMNI Kupang. Simpulan daripada diskusi malam hari ini bahwa pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk terus beradaptasi, termasuk dalam sistem pendidikan, juga kuliah online. Oleh karena itu, dengan bergotong royong sebagai manusia yang Pancasilais untuk mencari jalan keluar ketika ada setiap persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa maupun dosen dan juga umumnya pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita masih berjumpa dengan topik-topik diskusi lainnya yang diselenggarakan oleh GMNI Kupang. Ya, baik. Ya. Selamat malam untuk Abang Eman Kolfidus, Komisi 5 DPRD. Malam. Selamat malam. Selamat malam.